Karena kalau kita memperbesar kapasitas sistemnya juga dengan membayar mahal dan sebagainya menjadi tidak anu juga ya. Jadi sayang kalau tidak termanfaatkan. Baik, jadi RAB ini harus mengikuti ketentuan yang ada di peraturan perundangan. Jadi ada SPK, penggunaan SPK untuk apa? Tadi Pak Ali sudah, pertanyaannya bagus sekali. Nanti coba kita lihat ke sana ya. Jadi ini juga mau tidak mau, Bapak Ibu harus mengisi sesuai dengan tahun usulan. Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu sesuai dengan tahapan penelitian yang ada di proposal. Masih banyak kita temukan, karena mungkin ya teman-teman males ya mengisi angka-angka yang rumit-rumit itu di-copy saja tahun pertama sama dengan tahun kedua, sama dengan tahun ketiga. Itu akan memberi impresi yang tidak bagus dan bisa berujung nilai proposal Bapak Ibu itu akan menjadi rendah gitu, karena kelihatan memang ya pada saat membuat RAB ini tidak realistis dan tidak serius gitu. Ya. Jadi kalau tadi mengusulkannya 3 tahun, ketiga-tiganya juga sudah harus kita isi. Kemudian batas atas, batas bawah ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi dalam hal ini adalah kita mengikuti PMK yang ada tentang SPK. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mencari-cari batas maksimumnya berapa, ini sudah ada di sistem, nanti akan angkanya berapa itu sudah akan muncul. Tapi minimalnya Bapak Ibu, minimalnya itu ada. Jadi ada yang kita buat minimalnya 30% untuk seperti kelompok sosial humaniora itu. Ada juga yang minimalnya 60%. Ya, 60%. Jadi ini kalau usulannya di bawah 60 itu kita nilai mungkin kualitas proposalnya jadi tidak bagus ya. Jadi untuk itu kita beri batas minimal usulan itu 60%. Ini bisa WA semua kok nomornya Pak. Tapi harus ditambah ya. Baik. Jadi saya teruskan, ini agak melelahkan Bapak Ibu untuk mengisi ini. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu sudah punya Excel-nya gitu ya. Kenapa? Kenapa harus kita masukkan ke sistem gini? Karena nanti reviewer itu akan mereview item demi item gitu ya. Itu yang agak melelahkan gitu. Jadi pengusulnya juga capek, reviewernya juga capek juga. Nah, ini mudah-mudahan nanti kami juga dapat informasi yang baru dari Pak Adi sehingga kita bisa masukkan ke sistem. Cuma memang SPK ini 1 tahun tertinggal dari pada saat nanti didanai. Jadi kalau misalkan seperti pendanaan tahun 2020 ini, kita menggunakan SPK tahun 2019 lalu. Tapi untungnya biasanya standar minimalnya itu atau maksimalnya itu tidak pernah turun gitu ya. Tidak pernah turun, jadi aman-aman saja. Walaupun turun nanti ya bisa kita sesuaikan di sistem. Jadi SPK ini sebenarnya bagus, ya SPK ini bagus, rapi, tapi ada sisi tidak nyamannya itu yang tadi disampaikan Pak Indra itu. Jadi kalau kita ingin ada sesuatu yang kita desain agak unik begitu, maka dengan SPK ini menjadi tidak cocok gitu. Jadi kalau butuhnya pendanaan suatu kegiatan riset itu misalkan 2 miliar begitu, SPK-nya maksimumnya 400 juta, jadi tidak cocok. Ya. Tapi ya bisa kita siasati yang butuh 2 miliar itu bisa kita breakdown menjadi beberapa pekerjaan. Jadi bisa saja kita siasati begitu. Baik. Nah, akhirnya SPK ini
menjadi sedikit rumit karena harus kita breakdown juga apakah penelitiannya itu penelitian dasar, apa penelitian terapan, apa penelitian pengembangan. Mungkin ada SBK yang khusus untuk teman-teman di perguruan tinggi binaan, itu ada SBK riset peningkatan kapasitas itu yang berapa 20 juta atau berapa itu. Kemudian ada SBK kajian aktual strategis. Tapi angka-angkanya, nah yang lebih rumit lagi masing-masing ini harus di breakdown ke bidang-bidang ini, ya. Yang ini yang agak sedikit ada perdebatan, ya. Kenapa pertanian lebih rendah dibandingkan kesehatan dan sebagainya. Jadi sementara ya kita terima aja sesuai dengan PMK yang ada dan angka-angkanya sudah kita masukkan ke sistem. Jadi ini angka-angkanya, ya. Kalau yang masih yang menggunakan yang itu, ya jadi memang kelihatan bidang fokus pangan misalkan aja itu SPK-nya 161 juta maksimumnya. Sementara yang kesehatan obat itu 317 gitu ya. Pasti ada argumentasinya pada saat menyusun kenapa demikian. Baik. Kemudian juga nanti ada SBK nah gini. Saya sebelum masuk ke situ sini dulu. Ya, jadi ini masing-masing ya, ini nih ya. Jadi SBK yang sudah ditentukan untuk level penelitiannya di dasar terapan atau pengembangan, termasuk bidangnya apa, itu digunakan untuk apa? Itu secara sistem ini sudah kita kita filter supaya peneliti tidak keliru gitu ya. Jadi ini yang bagian yang kadang-kadang teman-teman juga kurang menyadari bahwa SBK ini digunakan untuk mencapai luaran wajib. Ya, yang pertama. Kemudian juga digunakan untuk mencapai luaran tambahan. Yang paling penting ini. Ya. Jangan sampai nanti pada saat membuat RAB dengan angka SBK yang sudah muncul itu tidak ada kaitannya dengan capaian luaran wajib maupun luaran tambahan. Contohnya begini. Kalau misalkan luaran wajibnya satu artikel di jurnal internasional, ya, kemudian tidak mendaftarkan luaran tambahan, ya. Kalau di SBK, kalau di RAB-nya itu muncul pengeluaran untuk ikut seminar internasional, itu akan dicoret nanti sama reviewer. Gitu. Jadi kalau memang ada luaran tambahan artikel di conference atau di proceeding di conference, maka itu bisa dianggarkan. Gitu. Jadi pada intinya itu. Jadi nanti reviewer akan melihat penggunaan dananya untuk apa saja, itu dikaitkan dengan target luarannya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ini bukan digunakan untuk insentif luaran tambahan. Jadi misalkan saja, saya agak lupa ya, mungkin satu artikel di jurnal internasional katakanlah 50 juta, begitu ya. Jadi Bapak Ibu mendaftarkan luaran tambahan satu artikel di jurnal internasional.